Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, hari ini sudah masuk ke pembahasan pasca panen. Ya. Pasca panen yang sebelumnya kita sudah membahas terkait eh, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam usaha tani, khususnya di on farm-nya. Kemudian faktor-faktor produksinya apa saja. Pertemuan keempat kemarin sudah dibahas, ada lahan, kemudian tenaga kerja, kemudian modal, kemudian manajemen. Yang keempatnya ini adalah faktor produksi di dalam kegiatan produksi pertanian gitu ya. Jadi harus ada empat ini minimal, ada lahan atau tanah gitu ya, kemudian ada modalnya yang untuk membeli sarana dan prasarana produksi, lalu ada tenaga kerjanya yang mengerjakan, baik itu nanti tenaga kerja berupa hewan ataupun manusia ataupun mesin. Lalu yang terakhir adalah manajemen, yang semuanya ini adalah penting ya untuk kegiatan produksi pertanian. Lalu setelah kegiatan produksi, kemudian lanjut ke kegiatan pasca panennya, seperti itu. Apa saja kegiatan pasca panen itu? Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kegiatan pasca panen ini ya dimulai dari saat panen hingga produk tersebut ada di tangan konsumen. Ya, jadi kalau sudah panen gitu ya, nanti pada saat panen, lalu produk itu atau komoditas pertanian ini nyampe kepada tangan konsumen, itu semuanya ada pada kegiatan pasca panen. Nah, meliputi apa saja? Yaitu meliputi pengolahan pasca panen, ya, ada penyimpanan hingga pendistribusian hasil panen atau olahan tersebut pada seluruh masyarakat atau konsumen tadi. Jadi apa saja pengolahan yang ada di dalam kegiatan pasca panen itu termasuk kegiatan pasca panen tadi. Yang mau itu dijemur, mau itu diawetkan, mau itu langsung di-jus, misalnya kalau berupa buah-buahan ya, itu semuanya masuk ke dalam kegiatan pasca panen. Nah, bagian tanaman yang dipanen adalah bagian yang dianggap memiliki nilai ekonomis, ya, dinamakan produk ekonomis. Apa saja yang bisa dimanfaatkan dari tanaman tersebut? Kalau misalnya daunnya, berarti daunnya tersebut adalah produk ekonomis, ya. Kemudian sisanya dinamakan limbah produk pertanian. Yang keduanya tadi, baik itu nilai ekonomis tadi atau bagian tanaman yang mempunyai nilai ekonomis ya yang bisa dimanfaatkan tentunya itu. Kemudian yang kedua adalah limbah produk pertanian, misalnya nanti bisa diolah gitu ya atau dijadikan pakan. Contohnya saya kasih contoh jagung misalnya. Nah, yang dimaksud atau yang dianggap memiliki nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan untuk kita konsumsi gitu ya, untuk kita manfaatkan untuk kegiatan selanjutnya. Misalnya kalau jagung bisa dibakar, bisa dibuat pakan ternak, atau bisa dibuat bahan makanan pokok dan lain sebagainya, itu nilai ekonomisnya, yaitu bagian tanaman yang dianggap atau yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, sedangkan bagian yang tidak dimanfaatkan secara ekonomis tadi gitu ya, itu dinamakan limbah produk pertanian. Misalnya tongkol jagungnya itu, kemudian batang jagungnya atau pohonnya itu ya, itu kan nanti dikelola menjadi pakan ternak seperti itu. Jadi keduanya, baik itu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang dikategorikan masuk ke dalam limbah pertanian, itu dinamakan produk biologis seperti itu. Nah, perbandingan produk ekonomis dengan produk biologis ini itu menggambarkan efisiensi produk pertanian atau dinamakan indeks panen, yang jika nilainya semakin besar, indeks panen ini jika nilainya makin besar seiring dengan bertambahnya bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan. Jadi kalau ada rumusnya tersendiri ya, indeks panen itu jika semakin banyak
bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan ya dibandingkan dengan keseluruhan itu, maka indeks panennya tinggi gitu ya, sehingga itu lebih bagus seperti itu. Nah, berdasarkan indeks panen tadi, suatu varietas dikatakan unggul atau bagus apabila ia dapat menghasilkan produk biologis tinggi dengan indeks panen yang tinggi pula, ya. Nah, indeks panen ini adalah rasio ya atau perbandingan antara bagian tanaman yang bisa dimanfaatkan dengan keseluruhannya atau dengan produk biologisnya tadi. Semakin banyak yang dimanfaatkan, berarti kan dia ada di atas atau pembilang ya. Kalau rasio itu kan pembagian. Maka semakin banyak yang bisa dimanfaatkan dari bagian tanaman tersebut, otomatis kan nilainya semakin tinggi. Ya, nilai pembilangnya itu semakin tinggi dibandingkan dengan nilai penyebut. Nah, kalau nilai penyebutnya semakin kecil, maka menunjukkan bahwa indeks panen itu juga besar, sehingga itu bisa dikatakan unggul seperti itu. Nah, bagian tanaman yang dipanen tadi itu segera setelah panen umumnya masih merupakan jaringan hidup, ya, sehingga masih melakukan aktivitas kehidupan biologisnya seperti melakukan transpirasi dan juga melakukan respirasi. Itu segera setelah panen itu masih melakukan aktivitas tersebut. Nah, aktivitas ini ada yang berlangsung sangat singkat ya, seperti produk-produk sayur mayur. Nah, tetapi ada juga yang berlangsung sangat lama. Kita ketahui bahwa produk sayur mayur itu cepat layu gitu ya, karena ini proses biologisnya atau aktivitas kehidupan berupa transpirasi dan respirasi tadi itu berlangsung sangat singkat, sehingga dalam waktu sekejap produk tersebut atau komoditas sayur mayur tadi itu cepat layu karena sudah tidak terjadi aktivitas kehidupan biologis tadi seperti itu. Sedangkan yang bisa berlangsung sangat lama itu misalnya untuk jenis biji-bijian ya dengan kulit yang tebal, sehingga dia itu tidak gampang atau tidak gampang kisut gitu ya. Kalau biji-bijian itu kan kalau makin mengkerut kan berarti dia proses biologisnya tadi, aktivitas transpirasi dan respirasinya itu kan berlangsung cepat gitu. Tapi kalau misalnya biji-bijian ini biasanya berlangsung lama, seperti kacang koro gitu ya, yang biasa kita makan sebagai snack gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian terem besi, itu bijinya seperti ini. Nah, ini kalau berupa biji-bijian, maka aktivitas transpirasi dan respirasinya itu berlangsung lama sehingga tidak mudah layu. Nah, panen produk pertanian dapat dilakukan dengan cara manual atau secara mekanik. Panen secara manual lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia, ya seperti misalnya panen padi ada yang menggunakan tenaga kerja manusia, namun juga ada yang secara mekanik, ya. Nah, tenaga manusia telah disubstitusi atau digantikan oleh kehadiran mesin. Itu menggunakan secara mekanik gitu ya. Penggunaan mesin-mesin panen ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi hasil panen. Jadi semakin cepat gitu ya, proses pemanenannya itu semakin cepat. Lalu biasanya kalau menggunakan mesin itu yang terbuang itu biasanya lebih bisa diminimalisir atau lebih sedikit. Nah, artinya banyak produk ekonomis yang di sana itu tidak terbuang gitu ya. Kalau menggunakan mesin biasanya seperti itu karena tingkat efisiensinya semakin tinggi. Kemudian pengolahan pasca panen diperlukan untuk memberi perlakuan bagi produk pertanian yang cepat rusak. Kita tahu sebagian besar produk pertanian ini cepat rusak sehingga sangat dibutuhkan kegiatan pengolahan pasca panen seperti itu. Agar apa? Kenapa harus diolah? Karena ingin mempertahankan nilai ekonomisnya atau bahkan ingin meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian tersebut. Seperti misalnya singkong gitu ya. Kalau singkong setelah panen langsung dijual, maka nilai ekonomisnya akan sangat rendah. Mungkin dalam 1 kilo bisa dihargai hanya 3.000.
Sedangkan kalau misalnya melalui proses pengolahan, misalnya hanya dijadikan keripik, nah 1 kilo itu bisa jadi berapa bungkus keripik dan harganya bisa 2 kali lipatnya, bahkan 3 kali lipat kalau dilakukan proses pengolahan. Jadi ada nilai tambah dari komoditas tersebut kalau kita lakukan proses pengolahan pasca panen. Nah, ini gambar dari mesin ya, mesin atau panen secara mekanik. Ini adalah mesin panen untuk padi, jadi lebih cepat gitu ya, dalam 1 hari mungkin sudah dapat berapa hektar gitu ya kalau menggunakan mesin, lebih cepat, lebih efisien seperti itu. Dan juga yang terbuang itu semakin sedikit. Kalau menggunakan tenaga manusia banyak yang masih berceceran kan begitu. Lalu ini kalau menggunakan mesin pada panen jagung, sedangkan ini kalau menggunakan mesin pada panen kelapa sawit. Kemudian pengolahan produk pertanian dapat dilakukan secara sederhana maupun cara yang memerlukan teknologi tinggi. Dapat dilakukan di desa oleh petani sendiri maupun oleh pabrik yang modern di kota-kota besar. Jadi kalau seumpama tadi contohnya keripik gitu ya, itu masih bisa dilakukan di desa-desa seperti itu ya pengolahannya. Tapi kalau seperti dibuat kitela mungkin itu harus dilakukan di pabrik-pabrik modern seperti itu. Nah, semua kegiatan perlakuan ya, mulai dari penanganan, handling, dan juga pengolahan langsung terhadap produksi pertanian tanpa mengubah struktur asli dari komoditas tersebut atau dari produk tersebut. Misalnya contohnya adalah pemanenan itu sendiri. Misalnya perontokan biji, kemudian penyimpanan, penggudangan, pengawetan, penggilingan, standarisasi mutu. Ya, misalnya dipilih-pilih ya mana yang komoditas yang bagus gitu. Contohnya misalnya tadi singkong kan ada yang sangat besar, ada yang kecil-kecil. Nah, ini standarisasi mutu ini dipilih yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh pabrik misalnya. Kemudian dilakukan pengemasan, penanganan produk dan transportasi dan pemasaran. Ini semua masuk dalam kegiatan pasca panen. Lalu pengolahan segera dilakukan karena sifat hasil panennya, misalnya umbi ketela pohon, ubi kayu tidak dapat disimpan lama, kemudian patinya harus segera diekstrak gitu ya, karena kalau misalnya umbi atau ketela pohon tadi itu tidak langsung dilakukan pengolahan maka akan rusak gitu strukturnya. Kalau kata orang Madura itu sangreh gitu. Jadi si ketela pohon tadi itu ada kayak berurat-urat gitu ya, sehingga itu mutunya sudah menurun seperti itu. Demikian juga tebu yang baru dipanen harus segera digiling, karena apa? Nanti kalau misalnya masih ditunggu lama gitu ya, itu akan mengurangi rendemen dari tebu itu sendiri, sehingga nanti hasil gulanya itu tidak bagus seperti itu, atau kualitas dan kuantitasnya juga menurun. Ya, karena tadi bila tidak segera digiling maka cairan tebu tersebut akan rusak gitu ya, sukrosanya akan terurai. Kemudian pengolahan dapat melibatkan proses kimia maupun proses fisika. Nah, proses kimia dapat berupa penggaraman, pewarnaan, pengawetan dengan menggunakan bahan kimia seperti vermipan. Itu dilakukan secara kimiawi gitu ya, ditambahkan bahan-bahan kimia di sana. Sedangkan proses fisika dapat berupa pengeringan saja, misalnya dengan oven atau sinar matahari, atau misalnya di press, atau pemasakan dengan karbit dan lain-lain. Ini semuanya itu merupakan pengolahan hasil panen gitu ya. Nah, sedangkan dari si teknologi industri atau manufaktur adalah penanganan lebih lanjut setelah pasca panen, yaitu mencakup pengolahan yang mengubah sifat asal atau sifat-sifat kimia dari komoditas tersebut. Misalnya, pati dari ubi kayu diubah menjadi gula-gula, tentunya ini menggunakan atau membutuhkan teknologi industri manufaktur, artinya yang lebih canggih gitu ya. Kemudian sari buah-buahan menjadi minuman beralkohol misalnya ya. Kemudian pati pada ketan menjadi tape dan lain-lain. Nah, ini tentunya membutuhkan teknologi yang
lebih canggih. Dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa teknologi pasca panen merupakan proses awal penyiapan produk untuk diproses lebih lanjut agar siap dikonsumsi. Ya intinya selain tadi untuk apa